Burung dara tersangkut kawat, langsung ditolong orang utan. Belajarlah dengan giat agar lulus nilai memuaskan. Shalom. Selamat malam saudaraku yang dikasihi Yesus. Kita bertemu lagi dalam renungan malam pada hari ini, hari Senin, tanggal 25 Mei tahun 2020. Kiranya kita bertemu dalam sukacita, damai sejahtera, dan tetap memuliakan Tuhan dengan tulus dan sepenuh hati. Saudaraku, kita akan belajar firman Tuhan. Baik, kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa atas segala yang terbaik yang sudah Engkau berikan pada kegiatan kami sepanjang hari ini dan hari-hari sebelumnya. Terima kasih karena Engkau selalu menjaga kami, menolong dan memberikan kami kekuatan, iman percaya, dan bimbingan-Mu dalam setiap aktivitas, pikiran, dan kata-kata kami. Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan iman percaya kami untuk melakukan yang tepat sesuai dengan kehendak-Mu sepanjang hidup kami hingga kerajaan surga nanti. Terima kasih Bapa atas segalanya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Sahabatku dalam iman, renungan pagi kita pada hari ini berjudul Penciptaan dalam Kitab-Kitab Kuno. Para arkeolog telah menemukan teks-teks dari Mesir kuno dan Timur Tengah yang berisi sejarah purba tentang penciptaan dan air bah. Hal ini menyebabkan banyak orang bertanya-tanya, mungkinkah kisah dalam kitab Kejadian diambil dari budaya-budaya ini atau dalam beberapa hal bergantung padanya? Apakah memang benar demikian adanya? Bacalah Kejadian 1 sampai Kejadian 2 ayat 4. Dan kemudian bacalah petikan-petikan berikut ini. Kita baca firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak,
yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, dan yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Kita sudah baca Kejadian 1 ayat 2-4, dan kemudian bacalah petikan-petikan berikut ini dari epik Atrahasis. Ketika para dewa gantinya manusia melakukan pekerjaan memikul beban para dewa terlalu berat, pekerjaan itu terlalu keras, masalahnya terlalu banyak. Biarkan rahim para dewi menghasilkan keturunan, dan biarkan manusia memikul beban para dewa. Gestu E, dewa yang memiliki kecerdasan, mereka tersembelih dalam pertemuan mereka. Nintu mencampurkan debu tanah dengan daging dan darahnya. Stephanie Daly, Myth from Mesopotamia, Creation, The Flood, Gilgamesh and Others, New York, Oxford University Press, 1989, halaman 9, 14 dan 15. Apakah perbedaan yang dapat Anda lihat? Sahabatku dalam Yesus, meskipun ada persamaan di antara cerita-cerita tersebut, misalnya manusia pertama terbuat dari debu tanah, namun perbedaannya jauh lebih nyata. Yang pertama, dalam Astrahasis, manusia bekerja untuk para dewa sehingga para dewa dapat beristirahat. Dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan bumi dan segala isinya bagi manusia sebagai puncak penciptaan, dan kemudian ia beristirahat bersama mereka. Dalam Kejadian, manusia ditempatkan dalam sebuah taman dan diundang hidup bersama Tuhan serta merawat ciptaannya, sebuah konsep yang tidak terdapat dalam Atrahasis. Yang kedua,
Dalam Atrahasis, seorang dewa kecil terbunuh dan darahnya bercampur dengan tanah liat untuk menjadikan 7 laki-laki dan perempuan. Dalam Kejadian, Adam dibentuk dengan penuh kasih oleh Allah, menghembuskan nafas kehidupan kepadanya, dan kemudian perempuan dijadikan untuk menjadi penolong baginya. New King James Version. Tuhan tidak menciptakan Adam dan Hawa dari darah dewa yang terbunuh. Yang ketiga, tidak ada tanda konflik atau kekerasan dalam kisah Kejadian seperti yang ditemukan dalam kisah Atrahasis. Catatan Alkitabiah sangat luhur dalam menggambarkan kemahakuasaan. Kemahakuasaan Allah yang merencanakan bagi manusia suatu maksud mulia dalam dunia yang sempurna. Pada akhirnya perbedaan yang jauh ini menyebabkan para sarjana menyimpulkan bahwa ini adalah cerita penciptaan yang sangat berbeda. Banyak orang berpendapat bahwa kisah penciptaan dan air bah diwariskan selama berabad-abad dengan cara yang tidak persis sama dari apa yang sebenarnya terjadi, tetapi berubah seiring waktu. Itulah sebabnya ada beberapa kesamaan. Sebaliknya, Musa di bawah ilham Roh Kudus menyatakan apa yang sebenarnya terjadi. Mengapakah penjelasan ini lebih baik dalam menilai beberapa persamaan yang ada daripada pendapat yang mengatakan bahwa Musa mengambil cerita-cerita ini dari bangsa-bangsa kafir? Sahabat yang dikasihi Yesus, jelas sekali dalam kitab Kejadian Allah menciptakan langit dan bumi. Itu dilakukan dalam 6 hari pekerjaan, dan pada hari ke-7 dalam 1 pekan Allah beristirahat, menguduskan hari ke-7 itu, dan memerintahkan kita manusia untuk menguduskannya. Kemudian ada pertanyaan lagi mengenai sang penulis. Sang penulis adalah Musa yang lahir beribu-ribu tahun kemudian setelah hari penciptaan. Bahkan Musa menulis kitab Kejadian selama proses kehidupannya, mulai dari Mesir sampai mendekati tanah Kanaan. Banyak orang yang menyatakan hal-hal yang meragukan akan Kejadian sebagai firman Tuhan. Tetapi percayalah, ketika kita berbicara mengenai kehidupan Musa dan penulis dan tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus mengenai kitab Kejadian, Musa berada dalam bimbingan Tuhan. Dan juga di saat Musa hidup, banyak hal yang terjadi yang di luar nalar manusia, yang tidak mungkin terjadi sekalipun oleh teknologi, seperti penyakit kusta yang tiba-tiba dialaminya dalam hitungan detik kemudian bisa hilang. Dan banyak hal lagi yang terjadi dalam kehidupan Musa, termasuk ketika mereka menyeberangi Laut Tebrau. Mereka bisa berjalan di tengah-tengah laut, di dataran tanah yang kering, sementara air laut berada di sisi kiri kanan mereka, bagaikan dinding yang melindungi mereka. Saudaraku, banyak hal yang mungkin disampaikan oleh manusia saat ini. Betapa kejadian air bah bukanlah satu hal yang benar-benar terjadi, atau air bah itu adalah satu proses yang memakan waktu berjuta-juta tahun. Tetapi percayalah, kita sudah mendengar Bahtera Nuh sudah ditemukan, dan keturunan Abraham, keturunan Nuh masih ada sampai sekarang yang menceritakan secara turun-temurun bagaimana Allah bekerja dalam hidup mereka, yaitu Israel badani. Dan kita sebagai Israel rohani mempercayai firman Tuhan yang juga mereka dapatkan. Biarlah kita mendasarkan iman kita hanya pada kebenaran firman Allah dan hidup dalam kasih karunia-Nya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala yang terbaik yang Tuhan tunjukkan pada kami pada hari ini mengenai penciptaan dan kitab-kitab kuno. Biarlah Bapa, apapun persamaan-persamaan yang kami dapatkan dalam
Alkitab dibandingkan dengan kitab-kitab kuno. Kami tetap, Tuhan, berpegang pada kebenaran firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami umat-Mu, untuk kami pegang, percayai sampai kedatangan-Mu yang kedua kali dan kami dibawa kepada kerajaan surga. Biarlah kasih setia-Mu saja, Tuhan, yang menjadi bahagian kami, membawa setiap jiwa-jiwa yang ada di bumi ini untuk bertobat dan hidup dalam kasih karunia-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Penjual obat menjual jamu. Penjual jamu orangnya tampan. Bersekolah menuntut ilmu. Ilmu berguna untuk kehidupan. Horas.